kamu amati langit pada malam hari, benda apa saja yang kamu lihat? Pasti kamu melihat ribuan benda langit. Di antara benda-benda langit tersebut, ada yang disebut bintang dan ada juga yang disebut planet. Ketika pagi menjelang, masihkah kamu dapat melihat benda-benda langit tersebut? Tentu saja tidak, karena di siang hari kamu hanya dapat melihat matahari. Ketika malam datang, barulah kamu dapat melihat kembali benda-benda langit tersebut. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Naila. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga keadaan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang materi tata surya yang memuat beberapa subbab, yang diantaranya adalah sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteor, dan asteroid. Di dalam tata surya, ada yang kita sebut sebagai bidang edar planet, yaitu jalur lintasan planet dalam mengelilingi matahari, dan juga bidang ekliptika, yaitu bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari berbentuk elips. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi matahari dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan inti, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan meradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di antara inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi. Di daerah tersebut, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Korona merupakan lapisan terluar dari matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Planet dalam. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Planet dalam disebut juga sebagai planet terestrial. Ciri-cirinya adalah letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, terestrial, sebagai besar terdiri atas mineral, tahan api. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian komet yaitu sebagai inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Koma yaitu daerah kabut di sekitar inti. Ekor komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Meteoroid.
Meteorit adalah potongan batu dan puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dengan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteoroid. Asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut asteroid. Kondisi bumi. Nicolaus Copernicus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Bumi kita ini mengalami rotasi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi memerlukan waktu untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam, 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Terjadinya rotasi menyebabkan hal-hal yang terjadi pada bumi sekarang ini, yaitu terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan arus laut. Bumi juga mengalami revolusi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi membutuhkan 365 hari atau 1 tahun untuk sekali berputar mengelilingi matahari. Terjadinya revolusi bumi ini menyebabkan perbedaan lamanya siang dan malam, pergantian musim, dan terjadinya gerak semu tahunan matahari. Kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bulan berbentuk bulat, mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bumi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan lakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Pergerakan bulan memiliki dampak bagi bumi, yaitu pasang surut air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Terdapat 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Bulan sideris membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari. Bulan sinodis membutuhkan kala waktu revolusi selama 29,5 hari. Bulan memiliki fase-fase perubahan bentuk yang dapat dilihat dari bumi. Ada bulan baru yang terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap ke bumi nampak gelap. Lalu ada bulan sabit. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Lalu ada bulan separuh.
terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga hanya separuhnya, yaitu kuartir pertama. Bulan cembung terjadi ketika bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya, kita dapat melihat bulan cembung. Bulan purnama. Bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya, kita dapat melihat bulan purnama kuartir kedua. Gerhana. Gerhana adalah ketika siang hari secara tidak terduga matahari menghilang dari langit dan suasana berubah menjadi gelap. Kemudian, matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan memasuki bayangan bumi, dan juga gerhana bulan hanya terdapat terjadi saat bulan purnama. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Untuk semakin memahami materi yang sudah kita pelajari tadi, yuk kita melanjutkan dengan contoh soal. Permukaan bulan yang selalu menghadap bumi selalu sama. Hal tersebut disebabkan karena A. Bulan dan bumi sama-sama mengelilingi matahari. B. Periode rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi sama. C. Bulan adalah satu-satunya satelit yang dimiliki oleh bumi. D. Jarak bulan yang dekat dengan bumi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu periode rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi sama. Jadi, waktu rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi itu hampir sama. Soal selanjutnya. Jika ada meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi, maka meteoroid tersebut akan terbakar. Penyebab dari terbakarnya meteoroid tersebut karena A. Adanya sinar UV yang membuat meteoroid terbakar. B. Meteoroid dibakar oleh lapisan mesosfer. C. Meteoroid memiliki temperatur yang tinggi sehingga mudah terbakar. D. Tergantung kecepatan meteoroid yang menyebabkan terbakar. Jawaban yang benar adalah B, yaitu meteoroid dibakar oleh lapisan mesosfer. Kecepatan dari meteoroid akan bertabrakan dengan kepadatan lapisan mesosfer, sehingga menghasilkan gesekan yang besar dan menciptakan panas. Panas yang terbentuk bisa mencapai 1600 derajat Celcius. Hal tersebut membuat meteor terbakar dan melepaskan cahaya. Nah, sekarang untuk menguji kepahaman teman-teman semua terhadap materi ini, aku akan memberikan latihan soal untuk teman-teman kerjakan dan pelajari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Ternyata fisika dekat dengan kehidupan kita kan? Terakhir, untuk teman-teman, jangan lupa untuk rajin membaca bukunya ya. Sampai jumpa!